Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Zona Publikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi yang berhubungan dengan artikel book review. Ini ada banyak pertanyaan tentang artikel book review. Apakah artikel book review terindeks Scopus? Itu pertanyaan yang sering kali diajukan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawabnya. Jadi teman-teman bisa cek ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke scopus.com, kemudian langsung kita arahkan ke bawah ya. Ini kita arahkan ke bawah, kita klik content coverage. Maka teman-teman akan dibawa ke sini content coverage-nya ya. Kemudian teman-teman bisa langsung download download content coverage guide. Nah, ini silakan diklik nanti download, ada PDF di situ yang menjelaskan tentang eh, file apa saja yang terindeks Scopus gitu ya. Oke, langsung saja kita buka. Nanti tampilannya seperti ini. Setelah di-download, Bapak Ibu akan mendapatkan buku seperti ini ya. Judulnya adalah Scopus Content Coverage Guide. Di halaman 12, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini tertulis dengan jelas book reviews ya, document types not covered in Scopus. Jadi dokumen yang tidak di cover oleh Scopus, yaitu yang pertama adalah book reviews. Jadi ini menandakan bahwa artikel book review itu tidak terindeks Scopus berdasarkan content coverage guide from Scopus ya. Alasannya adalah bahwa artikel book review itu tidak merepresentasikan atau mewakili dari literatur utamanya atau buku aslinya gitu ya. Sehingga ketika ditampilkan di Scopus itu yang di display itu hanya judul daripada artikel book review, sehingga banyak orang yang akses itu juga kebingungan ini buku aslinya atau artikel book review. Kemudian yang kedua, di sini juga untuk citasi artikel book review sendiri itu sangat jarang ya. Jadi tidak sering dikutip. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk terindeks Scopus adalah banyaknya kutipan. Biasanya kan seperti itu. Jadi kutipan itu juga mempengaruhi nanti apakah dia masuk Q1, Q2, dan Q3. Oleh sebab itu, dari pihak Scopus tidak mengindeks book review di Scopus. Seperti itu, teman-teman. Tapi ini ada kabar lagi juga, ada beberapa jurnal yang book review-nya, artikel book review-nya terindeks Scopus ya. Semoga saja mungkin teman-teman bisa berdoa di tahun 2023 mendatang mungkin ada perubahan seperti itu ya. Karena di beberapa jurnal yang khususnya SSCI itu ada yang terindeks Scopus dengan beberapa persyaratan, misalnya dengan high impact factor, kemudian undangan gitu ya. Jadi jalurnya adalah penulisan artikel book review itu diundang untuk sebagai penulisnya, bukan mengajukan gitu ya, atau bukan mensubmit artikel book review dan sebagainya. Mungkin nanti ada perubahan terbaru, saya belum mendengarnya, cuma secara resmi kalau kita klik di coverage konten coverage-nya Scopus, nah yang muncul adalah ini ya di bukunya. Berarti kalau berdasarkan ini maka artikel book review tidak terindeks Scopus, hanya saja dia terbit di jurnal Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya, tapi tidak terindeks Scopus. Sehingga orang yang menerbitkan artikel book review biasanya tidak mendapatkan Scopus ID seperti itu. Namun, jika teman-teman menerbitkan artikel book review di publisher besar, maka teman-teman bisa mendapatkan WOS ID atau Web of Science ID. Seperti ini ya. Ini saya tunjukkan, ini milik saya. Nah, di sini di kampus lama saya ya. Jadi teman-teman akan dapat Web of Science Research ID seperti ini, Researcher ID ya. Di sini. Nah, ini adalah WOS ID. Kalau ada Scopus ID, ternyata ada WOS ID juga, ada ORCID ID lah di sini juga ya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Artikel book review akan masuk di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman publish artikel book review-nya di publisher besar, misalnya di Routledge, Sage, Taylor and Francis itu sama dengan Routledge ya. Kemudian Wiley, Emerald,
kemudian Cambridge mungkin ya, kemudian yang lainnya yang mungkin belum bisa saya sebut. Eh, jadi akan masuk ya, masuk di sini. Semua publisher besar yang di bawah Web of Science, maka artikel book review-nya akan otomatis masuk di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi tenang saja kalau teman-teman publish-nya publish artikel book review di publisher besar, walaupun tidak mendapatkan Scopus ID, tapi akan mendapatkan Web of Science ID atau WOS ID gitu ya, yang berisi gitu. Jadi tidak hanya ID saja tapi nggak ada isinya. Yang penting adalah ada isinya. Nah, mungkin alasan Scopus kenapa tidak mengcover itu ya, salah satunya adalah memang kebanyakan artikel book review itu jarang yang ngutip. Seperti ini saja nggak ada kutipan sama sekali ya. Nah, seperti itu. Ini ada artikel book review, ada satu, dua, tiga, empat. Ini adalah artikel book review, empat ini ya. Yang ini adalah original artikel. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga keraguan teman-teman selama ini mengenai artikel book review. Ya, seperti itu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam zona publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.